Bisa terikut? Iya ya. Oh udah. Oke, selamat pagi mahasiswa Product Design Engineering BES. Punya apa? Nah ini PowerPoint-nya ya. Jadi topiknya hari ini adalah persamaan diferensial parsial atau partial differential equation ya. Oke. Oke, untuk kita masuk ke partial differential equation, punya apa ya? Oh. Tadi nggak dengar ya. Baik. Sebelumnya kan saudara-saudari sudah pelajari tentang persamaan diferensial biasa kan? Ordinary differential equation. Ini lanjutannya partial differential equation. Ya. Di mana letak perbedaannya? Kalau ordinary differential equation ini adalah satu variabel, ya, biasanya satu variabel ya, satu variabel. Sedangkan partial differential equation ini multi variabel, bisa 2, bisa 3 dan sebagainya ya. Jadi ini ordinary differential equation ini misalnya kan Anda tahu kalau dy ya, dy per dx sama dengan 5x, ini adalah PD apa namanya ini? PD dengan variabel yang dapat dipisah, separable differential equation. Sederhana ya. Ini sederhana. Jadi kalau Anda selesaikan kan ini dikali silang, ini PD-nya ya. Contoh PD-nya. Sehingga dy adalah 5x dx. Kemudian diintegralkan kiri dan kanan. Ya, diintegralkan 5-nya bisa keluar. Integral dy integral 5 kali integral x kuadrat dx x pangkat 1 dx seper 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 ya kan, kemudian ditambah konstanta ya, sehingga terdapat y adalah 2,5 atau 5/2 x pangkat 2 tambah c. Ini adalah solusi umum. Mengapa ada kata umum? Karena ada mengandung c ya, solusi umum PD. Jadi PD biasa ini sering kata biasanya hilang ya, padahal bahasa Inggrisnya ada ordinary. Ya nah. Jelas ya? Ini itunya. Kemudian apa bedanya dengan partial? Jadi ini satu variabel, Anda lihat. Ya. Yang terpenting di sini nanti di dalam PD partial atau partial differential equation ini sering kita memakai PD linear. Ya, PD linear. Di mana pada PD parsial itu fungsinya adalah 2 variabel ya. Minimal 2 variabel gitu. Z adalah fungsi misalnya Z adalah fungsi dua variabel. Maka turunan Z terhadap X, do Z per do X. Enak. Ya kan?
atau sini. Jadi turunan parsialnya ada dua di sini. Turunan Z pada X namanya do Z per do X. Turunan Z pada Y, do Z per do Y. Ini namanya turunan parsial ya. Turunan parsial. Nah ini biasanya sering ditulis juga do Z per do X itu adalah ZX. Benar? Pernah ya? ZX dan do Z per do Y adalah ZY. Kemudian ada namanya turunan kedua misalnya ya. Turunan kedua dari do Z per do X diturunkan lagi yang sama, tak ada X juga. Ini yang biasa ditulis do kali do kuadrat Z, do X kali do X pangkat 2 kan. Sudah belajar turunan parsial ya? Sudah ya? Turunan parsial sudah ya? Nah ini biasanya tulis juga ZXX ya lambangnya. Begitu juga yang do Z per do Y diturunkan yang tanda yang sama, tanda Y lagi. Do itu kalau satu variabel kita pakai D ya, artinya diferensial. Kalau dua variabel atau lebih kita menggunakan do. Bacanya do, yang lambangnya seperti apa tuh? Kayak delta gitu ya. Jadi do per do Y ini yang sama nih. Jadi do kali do kuadrat Z, do Y kali do Y pangkat 2. Ini satu kesatuan ya. Kambing kali kambing kuadrat ya. Jangan di K pangkat 2, A pangkat 2 enggak. Jadi satu kesatuan do Y kali do Y pangkat 2. Nah, ini biasanya lambangnya adalah Z Y ya nah. Sebenarnya ada campuran enggak? Ya, ada yang campuran. Jadi do Z do X ya, do Z do X diturunkan tanda campurannya do tanda Y. Sehingga ini do kali do kuadrat Z per do Y do X. Do Y do X sama enggak do X do Y? Do Y kali do X sama dengan do X kali do Y ya. Nah, begitu juga ini kebalikannya, do Z per do Y diturunkan terhadap campurannya terhadap X. Sehingga do kali do kuadrat Z per do X do Y. Ini untuk pengantar ya, untuk tahu. Nah, ini yang turunan parsial kedua ya. Kalau turunan parsial yang pertama kan tadi do Z per do X dan do Z per do Y. Enak? Halo? Cukup jelas sampai sini? Ya. Nah, nanti Anda lihat soalnya kebalikan ini ya. Jadi ini yang diketahui do kuadrat Z per do Y do X ya. Ini yang diketahui. Yang ditanya itu adalah kok ada ini. Ya. Jadi model ini dan kemudian juga ada campuran banyak ya. Jadi campuran yang macam-macam gitu ada nanti ya. Ini yang masih yang single-single gini. Ini yang nanti jumpa ya. Kemudian yang penting diingat juga di dalam PD parsial ya, di dalam PD parsial sering dipakai ya atau pada ya. Ya, di dalam pada PD parsial ini bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya partial differential equation ya. Sering dipakai PD linear. Sudah dapat juga kan di kalkulus 2. Bentuknya adalah kalau di itu kan DY, kenanya single ya. DY per DX tambah PX kali Y sama dengan QX. Ada kan? Benar enggak? Nah, kalau saya biasanya menggunakan mediator karena dulu saya belajar dengan
Profesor Dr. Daniel Handali adalah guru besar matematik ITB yang pertama. Tapi sayang beliau sudah almarhum ya, tahun 2014. Jadi gunakan mediator. Di buku-buku tidak ada tulis gini ya. Jadi buku yang saya tulis ada di buku yang kalkulus lanjut itu ada ya, yang ini. Tapi yang parsialnya tidak ada, sorry, parsialnya tidak ada. Jadi Sx sama dengan E pangkat integral Px dx, kemudian solusi ya, solusi umum PD linear adalah apa? Y sama dengan 1 per Sx, Sx itu ya dari mediatornya, integral Xx kali Qx kali dx tambah konstanta C. Maka kata umum itu adalah tambah C, ada C-nya. Ya. Ini sering dipakai nanti ya. Anda lihat PD linear. Walaupun kita bicarakan tentang PD parsial, tapi di dalam PD parsial sering kita jumpai penyelesaian lanjutnya di dalamnya adalah PD linear. Lihat bentuknya. Kalau dia bentuk PD linear, kita kerjakan PD linear. Sejelas pada PD parsial itu kan ini bentuknya nih. Ini bentuk ini. Sampai oke, ada pertanyaan di sini? Halo? Jadi bisa bedakan ya antara PD biasa atau bahasa Inggrisnya ordinary differential equations dengan PD partial differential equation. Ya. Baik. Mungkin agak beda karena kalau di jurusan yang saya kirim e-booknya itu adalah yang dipakai di jurusan teknik sipil, ya. Itu agak dalam. Memang mereka khusus belajar itu ya. Satu partial differential equation dia tidak ada yang lain-lain. Sehingga sangat kompleks, ya. Kalau untuk Anda ya mungkin bagian dari itu, tidak semua, ya. Baik. Kalau sudah ini. Yang di online, any question? Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita mulai ya. Masuk contoh soalnya gimana penyelesaiannya ya. Ini contoh soal. Yang pertama adalah diketahui do kuadrat Z. Nah, ini kan campuran nih. Turunan kedua dari campuran yaitu do X do Y. Ya, sama dengan ini dibalik do Y do X sama ya, walaupun urutannya cara mengejarnya beda sebetulnya, tapi hasilnya sama ya. Adalah kosinus dari 2X kurang 3Y dan ditanya, ini sudah saya kirim materinya. Halo? Minggu yang lalu salah. Kemarin saya kirim lagi sambungannya. Ya, Anda lihat. Ditanya adalah Z X, Y atau sering ditulis Z aja. Ya, Z X, Y atau Z ya. Yang ditanya ini. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Nah, ini terbalik ya. Dalam biasanya tadi yang saya jelaskan itu dari fungsi Z adalah fungsi dua variabel X, Y, kemudian kita mencari turunan keduanya. Sekarang turunan kedua diketahui, ditanya fungsi Z mula-mula itu berapa? Paham maksudnya? Inilah yang disebut solusi dari partial differential equation atau solusi umum dari PD parsial. Sudah paham? Mirip dengan yang saudara pelajari di PD biasa atau ordinary differential equation. Do you understand? Jelas sampai sini? Yang online? Any question? Halo? Kalau tidak ada, saya teruskan. Nah, ini diuraikan. Apa arti dari ini? Apa artinya do kuadrat Z per do X do Y adalah do Z per do Y, yang belakang kita tetap, yang depannya do per do X. Betul enggak? Coba lihat yang tadi. Ini ya nih. Ini yang sama, sorry. Yang campuran ini kan. Ini kan.
Ini yang tadi nih, yang ini sama sama ini kan? Halo? Halo? Sama kan? Yang ini nih, yang ini saya tuliskan ke sini sama kan? Ini deh. Jadi terbalik. Jadi kalau yang turunan parsial itu adalah kita menurunkannya ya. Kita menurunkan. Kalau ini balik hasil turunannya tahu berapa maksudnya fungsi awalnya itu apa? Z-nya itu apa? Z-nya. Z X, Y itu apa gitu. Paham maksudnya? Begitu juga di PD parsial, di PD biasa atau ordinary differential equation apa? DY pada X-nya ketahui berapa Y-nya. Betul nggak gitu? Ya kan? Nyatanya Y-nya kan? Nah, ini juga turunan parsial yang keduanya ini campuran ini diketahui, sekarang ditanya Z-nya berapa? Fungsi awalnya berapa gitu. Tapi ini pasti umum ya. Nanti ada yang kita pelajari dengan syarat batas diketahui, maka solusi PDE atau partial differential equation-nya dapat kita tentukan. Ya, ini sama dengan kosinus 2x kurang 3y. Nah, do x ini yang depan ya, kita kali silang ke belakang. Sehingga tinggal apa? Do per do z per do y sama dengan apa? Kosinus 2x kurang 3y do x ya. Do x itu sama x sebetulnya sama ya. Tapi sini kena menggunakan dua variabel pakai do. Sampai sini jelas nanti? Halo? Oke. Kemudian kita integralkan kiri dan kanan. Ya, kita integralkan kiri dan kanan. Do per do z per do y sama dengan integral dari kosinus 2x kurang 3y do x. Ya. Anda sudah belajar kan dulu integral du, u, integral dy, y, integral dz, z, integral do z per do y apa? Halo? Integral do z per do y apa? Do z per do y kan? Integral do u, ini kalau ini u dalam kurung ini u, integral do u, integral do v, integral do z, z. Kalau do dari do z per do y, ya do z per do y kan? Yang dalam kurung. Ya, hasilnya berarti ini do z per do y sama dengan, nah ini ya, ini namanya tidak sama. Cos u dx anggap ya, cos u do x. Harusnya cos u do x, cos u do u harusnya, ya kan? Harus sama. Jadi kita buat sini kosinus 2x min 2y do dari u-nya sini salin 2x kurang 3y. Ya, 2x kurang 3y. Nah, berapa turunan dari do u-nya ini berapa nih untuk menyamakan? 2 kali 1. Ini ingat nih terhadap apa nih? Tadi yang kita turunkan ini terhadap x ya. Terhadap x kita lingkari ya, terhadap x. Berarti ini 2 kali 1 kurang 0, ya enggak? 3y dianggap konstan. Jadi kalau terhadap x selain dari x dianggap konstan ya, konstan. Di luar x konstan. Jadi berarti ini 2 kali 1 2 do x. Padahal yang ada do x saja terjadi kelipatan 2 kali. Supaya 2 kali menjadi 1 kali, di depannya dikali berapa? 1/2. Karena 1/2 kali 2 do x enggak? Ya. Sampai sini jelas? Halo? Cukup jelas sampai sini? Yang online? Ya ini sebenarnya sudah saya kirim ke Anda, tapi ini saya jelaskan. Cukup jelas? Oke. Jelas Pak. Oke, makasih. Baik, kemudian kita salin lagi ya, sehingga do z per do y berapa halaman berikutnya? Do z per do y sama dengan, nah tadi ada setengahnya ya, ada setengahnya. Jadi kecil ya. Ini saya geser nih, tuh. Ya. Jadi kita lanjutkan, ada setengahnya. Berarti setengah kali. Nah, kita lihat tadi. Ini integral cos u du ya, cos u do u sama. Apa? Integral cos u do u atau du itu apa maksudnya?
Kalkulator satu Anda nih. Integral cos U DU sama dengan, atau cos itu turunan dari apa itu pertanyaannya. Cos itu turunan dari apa? Turunan dari sin. Ya, sin U ya. Karena sin U turunannya cos U kali U aksen ya kan. Jadi antara bolak-balik ya, diferensial dengan integral, hati-hati. Integral cos U DU adalah sin U ya. Sin U. U-nya adalah 2x kurang 3y. Ya, kita lihat ya, setengah kali integral cos U do U atau DU itu adalah sin U. Karena sin U tunanya apa? Cos U kali U aksen. U aksen itu do U sama ya, atau DU. Nah, sekarang do y-nya dikali silang lagi. Nah, tadi kan usah sering kali gini ya. Ya, ini kita balik dulu ke garis. Ya, do y-nya dikali silang ke belakang. Sehingga do z adalah setengah kali sin 2x kurang 3y do y. Nah, ini tadab y sekarang. Ya, ini tadab y. Hati-hati, ini tadab y ya. Integralkan kiri dan kanan. Integral ya. Integral do z sama dengan setengah, ini boleh keluar ya. Halo. Ini paham enggak nih sampai sini? Diintegralkan, setengahnya boleh keluar. Setengah integral sin 2x kurang 3y do y. Nah, namanya nak sama nih. Sin U do y. Harusnya sin U do U, ya kan? Harus sama. Jadi integral do z z. Nah, ini integral do z z. Setengah kali, ini kasih kosong tanpa pengalinya. Sin U tasalin sin U do atau d U, U-nya 2x kurang 3y. Ingat tadab y ya, tadab y. Berarti yang kita turunkan ini tadab y. Berapa nih? Hati-hati nih. Yang bukan y 0 konstan. Min 3 kali 1 itu enggak? Hasilnya min 3 do y. Pada yang ada do y saja, enak. Terjadi kelipatan min 3. Supaya min 3 menjadi 1 dikalikan 1/3. Ya, 1/3. Kurang jelas. Ya, dikalikan dengan 1/3 ini. Jadi sini dikali dengan min 1/3. Sehingga z ini boleh ditulis zx, y karena fungsinya kan dua variabel. Boleh ya, z saja boleh atau zx, y ya. Nah, setengah kali 1/3. 1/3 itu min 1/3 kali setengah berapa? Min 1/6 lah. Ya. Terus integral sin U du apa? Ini banyak main integral. Integral sin U du adalah min cos U. Ada minnya. Karena turunan cos min sin kan? Min kali min plus. Jadi min di sini min sin U. Ya. Min cos U. Nah, coba. Ya. Integrasi adalah min cos U. Min cos U. Ya. Turun tambah C. Oh, sorry. Bukan tambah C, tetapi hati-hati. Kalau kita tadi ini ada ini ya. Ada yang kurang, sorry. Di atasnya tadi. Jadi kalau waktu kita integralkan ini tadi ya. Mana tadi? Waktu kita integralkan ini, mana? Ya, waktu diintegralkan ini
X-nya, kalau X kita integralkan, ya, kalau X kita integralkan, ini harus ditambah dengan FY. Hati-hati ya. Waktu saat kita integralkan, ya, waktu saat kita integralkan do X, ya, pokoknya terserah apa, pokoknya ada do X-nya. Kalau kita integralkan do X, integralnya selesai, ini kan selesai ini. Jadi sini kan, selesai di sini. Ditambah dengan FY. Paham maksudnya? Oke. Ini berarti ini ada. Nah, waktu Anda kali FY-nya, ini dikali FY, ini juga kali FY kan? Doye. Waktu doye kali silang, ini harusnya dikali semua ya. Semua ini dikali dengan doye, betul enggak? Berarti sini FY doye enggak? Ya, dikali dengan doye, maka sini jadi FY doye enggak? Ya, hati-hati ya. Ini ada tambahan di sini ya. Jadi waktu saat do X kita integralkan, ada do X-nya, selalu tambah FY. Nanti kalau setelah do Y kita integralkan, selalu tambah GX. Itu perhatikan. Nah, sehingga ini menjadi sini apa? Jika waktu saat Anda integralkan kiri dan kanan, ini yang integralkan FY do Y, ya kan? FY do Y ya. Berarti sini tambah apa sini? FY do Y ini adalah apa? Masih ya ini. FY. Oh ya, integral FY do Y itu HY. Saya lupa tahu ya. Jadi kalau nanti integral FY do Y itu kita ganti dengan HY. Itu cuma lambang dong ya. Ini. Kita ganti. Jadi kita ganti integral FY do Y adalah HY. Berarti sini ada salah ya. Jadi ini kita draw eraser, kita hapus nih. Berarti sini insert. Nah, di sini berarti ada tambah HY. Ya, tambah HY. HY itu adalah integral FY do Y. Kemudian begitu do Y-nya selesai, ini do U-nya ini dalam Y selesai, maka ini harus tambah dengan GX. Paham? Ya, kuncinya gitu ya. Jadi harus ingat itu ya. Pokoknya kalau selesai integral do X, pokok titik-titik do X kita selesaikan, kan fungsi X nih. Di sini tambah FY. Ya, FY. Kemudian kan ini kita tulis lagi nanti dikali do Y ya. Semua ada do Y, do Y. Nah, integral lagi. Integral do Y tambah integral FY do Y. FY do Y adalah apa? HY. Ya. Ini ganti HY. Jangan lupa begitu integral do Y-nya selesai, harus tambah belakangnya apa? GX. Ya. Perhatikan tuh ya. Sehingga hasil terakhirnya ini apa nih? Hasil terakhirnya adalah sini Z sama dengan X, Y, sorry. X, Y atau Z saja boleh ya. Adalah min kali min plus 1/6 kali kosinus 2X min 3Y ditambah HY ditambah GX. Ditambah GX. Sampai sini ngerti ini? Halo? Halo? Ya. Ini solusi umum ya, karena kita HY dan GX-nya nggak tahu berapa. Tapi nanti kalau syarat batas yang diketahui ada contoh juga, maka bentuknya itu benar-benar HY itu dalam fungsi Y, GX itu dalam fungsi X. Ada apa S kuadrat atau yang lain ya. HY-nya apa? E pangkat Y bisa juga. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo, yang di online? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, jadi perlu diperhatikan tadi ya. Ya, saya ingatkan tadi
Jadi kalau integral ya, integral titik-titik do x itu kalau dia selesai, misalnya ini adalah fungsi x-nya ya. Ya. Oh, jadi persentasenya ya. Sering kali gini. Kegedean itu. Ini dikecil so. 85%. Persentase ini pengaruh dia frame-nya. Coba 85. Beda-beda sih ya. Oke. Baik. Jadi kalau ada integral titik-titik do x, begitu selesai misalnya ini adalah fungsi x ditambah dengan fy. Ya kan? Kemudian kalau ini misalnya nanti fy-nya selesai, ya. Nanti ini kan ada lagi, nanti berarti dikali dengan do y, ini menjadi misalnya fx do y tambah fy do y. Nah, ini diintegralkan lagi. Ya. Ini dalam fungsi y, ya. Fungsi xy mungkin ya. Tambah ini berubah jadi hy. Ya, berubah jadi hy dan ditambah gx. Jangan lupa karena ini terhadap y yang kita turunkan harus ada tambah gx-nya. Sudah paham? Ya, ini yang selanjutnya ya kita pakai. Paham? Ada pertanyaan? Halo? Ngerti enggak sekarang? Ya. Kita lihat contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya kita lihat masih bentuk ini juga, yaitu nomor 2. Ya, nomor 2, do kuadrat z masih bentuknya gitu ya. Per do x do y masih mirip dengan tadi. Tapi ini sama dengan xy pangkat 2. Yang ditanya adalah z. Satu lagi. Yang ditanya adalah z x, y atau z saja, boleh. Oke. Nah, caranya sama tadi Kak. Ini dipecah menjadi do z per do y. Di depannya do per do x enggak? Itu 6 parsial. Ya, itu 6 parsial campuran. Ini sama dengan xy kuadrat. Kemudian do x-nya dikali silang ke belakang, ya nak? Dikali silang sehingga tinggal do per do z per do y sama dengan xy pangkat 2 do x. Jelas sampai sini? Halo. Kemudian integralkan kiri dan kanan ya. Kita integralkan kiri dan kanan. Integral xy kuadrat do x. Hati-hati ya. Ini harus hati-hati. Integral ini artinya kalau ini terhadap x berarti y kuadrat dianggap konstan nggak? Y kuadrat. Ya, y kuadrat ini boleh keluar. Y kuadrat konstan, tinggal integral x do x atau x dx ya, sama. Baru ini diselesaikan integral do uu, integral do dari do z per do y apa? Do z per do y. Ya, sama dengan y kuadrat kali, nah ini biasa kita kerjaan biasa, seper berapa?
Integral F pangkat 1 dx atau dx 1/1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 enggak? Jangan lupa karena dx kita integralkan harus tambah apa? Fy. Fungsi y maksudnya, ya. Fy. Oke. Kemudian semua ini supaya hilang do y-nya supaya hilang dikalikanlah dengan do y, kan? Kita kali dengan do y. Kita kali dengan do y tinggal apa? Do z. Do z berapa? Setengah x kuadrat y kuadrat do y, kan? Tambah fy do y. Jelasan sampai sini? Halo? Yang online? Yang online kalau ada pertanyaan? Nah, oke. Kemudian baru kita integralkan kiri dan kanan. Ya, kita integralkan kiri dan kanan. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi integral do z sama dengan apa tadi? Integral do z sama dengan integral dari ini kan terhadap y nih. Berarti ini dianggap konstan nih. Ya, konstan boleh keluar ya. Integral do z adalah integral setengah x kuadrat boleh keluar, integral y kuadrat do y ya. Jadi integral do z sama dengan setengah x kuadrat konstanta boleh keluar. Yang tinggal belakangnya apa? Integral dari y kuadrat do y ya. Y kuadrat do y ditambah fy do y ya kan? Integral dari fy do y ditambah integral fy do y. Nah, integral do z enggak? Setengah x kuadrat kali apa? Nah, ini kita kerjakan berapa nih? Awas nih do y ya, isi tambah gx nanti ya. Ini integral y kuadrat do y apa? 1/2 tambah 1 itu 3, y pangkat 2 plus 1 3, enak. Jangan lupa ditambah, awas ini diubah jadi apa? Integral fy do y adalah hy. Jangan lupa karena do y baru diintegralkan harus ditambah dengan gx. Gitu. Sudah paham? Nah, ini baru kita kalikan. Z ini boleh tulis zx, y boleh. Sama dengan setengah kali 1/3, 1/2 kali 1/3 1/6 x kuadrat y pangkat 3 ditambah hy ditambah gx. Inilah jawabannya. 6x kuadrat y pangkat 3 tambah hy tambah gx. Oke? Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, nah sebentar lagi contoh yang lengkap. Sehingga nanti kalau kita balik ya, kita cari jawabannya pasti sama. Itu cara. Tapi kalau yang seperti ini, kalau kita balik gimana? Nggak tahu. Hy-nya apa? Gx-nya nggak tahu. Ini berbentuk ini solusi umum. Tapi yang contoh berikutnya lengkap semuanya. Jadi kalau kita balik, jawabannya sama dengan soal itu lagi. Kita cari ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Online. Do you have any question? Enggak, Pak, makasih. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan contoh ketiga yang lebih lengkap. Ya. Dan ini bisa dibalik. Ya. Contoh 3. Yaitu do kuadrat z per do x do y juga sama dengan x kuadrat y. Kalau tadi x y pangkat 2, sekarang terbalik x kuadrat y. Nah, di sini kita tahu with boundary condition ya, dengan harga batas ya. Di sini kok hilang. With boundary bond BUN boundary kok satu lagi nih ini katanya
Kok aneh keluar gini nih. Itu kayak apa? Ini nggak bisa hilang ya? Aduh. Oh, semua jadinya keluar ya? Ada yang tahu nggak nih? Kok? Hah? Gak tahu, saya tadi lagi tulis bonderinya keluar. Ya udah. Hah? Hah? Sip. Oh gitu. Ya ya. Cuti kemarin itu saya ngajari itu juga keluar yang pernah apa? Saya lengkung itu keluar semua halaman. Tapi waktu saya di rumah hilang semua dan tidak ada. Cuma videonya yang jadi ya sudah di itu kita set. Baik, saya coba. Maaf daya ini karena ada gangguan di ini ya. Mana dia ya? Saya buka lagi. Jadi saya save kemudian dibuka lagi, mudah-mudahan. Pencet apa tadi? Saya sudah tidak tahu, tiba-tiba keluar kayak oke, kita dibuka lagi ya. Jadi ya caranya di save dulu terus di apa ya? Ini tadi slide nih. Baik, kita lanjutkan. Halo. Sudah hilang deh. Cuma ada yang hilang, yang enggak apa tulisannya. Ini with boundary ya, with boundary condition, syarat batas ya, boundary condition. Nah ini diketahui nih Z dari X, 0, nah ini kasih tahu batasnya sama dengan X kuadrat dan N Z 1, Y 1, Y diketahui cos Y. Nah sekarang kita tanya the general solution, nah itu solusi umumnya. The general solution di jawaban umumnya is titik. Jadi tanya itu ya. Tertarik ya. Oke. Nah, ini sama caranya yang tadi, tetapi punya syarat batas. Ya. Sehingga HY dan GX-nya dapat kita cari. Ya. Ini lebih lengkap. Kemungkinan ujian keluar seperti ini ya. Bisa keluar ini atau umum. Ya. Kok keluar ini. Ini keluar lagi. Apa nih? Aduh. Aneh-aneh nih. Oke. Nah, seperti yang tadi juga caranya sama ya, dengan cara yang sama nih, tangan saya enggak boleh terpencet apa nih, jadi keluarnya aneh-aneh. Oke. Solusinya solution namanya. D kuadrat Z per do X do Y sama dengan X kuadrat Y. Kemudian ini dipecah menjadi
artinya turunan kedua itu do Z per do Y diturunkan terhadap campurannya terhadap X. Betul enggak? Sama dengan X kuadrat Y. Kemudian do X-nya dikali silang. Ya enggak? Halo? Jelas sampai sini? Dikali silang sehingga terjadi apa? Do dari do Z per do Y, ya kan? Sama dengan apa tuh? X kuadrat Y, ya enggak? Karena do X ini dikali silang, do X yang di sini tadi dikali silang di sini do X. Jelas sampai sini? Nah, kemudian integralkan kiri dan kanan. Integral kiri do per do Z per do Y sama dengan diintegralkan ini, tetapi karena ini terhadap X berarti Y dianggap konstan enggak? Ya, Y dianggap konstan, keluar tinggallah S kuadrat do X. Ya. Nah, integral do dari do Z per do Y, ini integral do U, integral do Z per do Y ya do Z per do Y. Sama dengan Y kali integral dari S kuadrat do X, ingat nih terhadap X ya, rumusnya apa? Seper N plus 1, 2 plus 1, X pangkat 2 plus 1 enggak? Jangan lupa, karena ini terhadap X, ini adalah tambah FY. Halo? Jelas ini? Jangan lupa ya. Begitu integral do X-nya selesai, harus tambah FY. Nah, kemudian ini dikali semuanya supaya do Y-nya ini hilang. Maka sini dikali dengan do Y, dikali ya. Sehingga jadi apa? Do Z sama dengan sepertiga X pangkat 3Y do Y. Tambah FY do Y. Integralkan semua kiri dan kanan. Integral do Z sama dengan ini juga karena integralnya terhadap Y berarti sepertiga X pangkat 3 dia nggak konstan enggak? Sepertiga X pangkat 3 konstan boleh keluar dari integral, dikeluarkan integral Y do Y. Jadi kalau integralnya yang konstan boleh keluar, yang bukan Y itu maksudnya, bukan Y, sepertiga X pangkat 3 ditambah integral dari FY do Y. Ya, integral do Z, Z sepertiga X pangkat 3 kali integral Y pangkat 1 do Y. Ingat nih, do Y yang kita integral Y pangkat 1 do Y seper 1 tambah 1 Y pangkat 1 tambah 1. Jangan lupa ya, ini hasilnya apa tadi? HY kan? Jangan lupa, karena ini selesai integral do Y nya harus tambah GX. Biasakan sampai sini ya, atau ini kita selesaikan lagi Z sama dengan 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah HY tambah GX. Kan biasa sampai sini ya. Tetapi karena tadi di dalam soalnya diketahui syarat batasnya, ada syarat batasnya bahwa Z X,0 adalah X kuadrat, bahwa Z1, Y adalah cos Y, maka kita bisa cari HY dan GX-nya. Nah, ini yang disebut boundary condition. Ya, boundary condition itu syarat batas. Ya. Kalau initial condition syarat awal. Inisial. Kalau ini boundary, ya, syarat batas. Maka kita salin lagi nih ya. Ini kita salin 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ya. Kita salin. Ini apa tadi? Z X, Y sama dengan berapa? 1/6 tambah HY tambah GX ya. Oke. Nah, kita ketahui tadi apa? Bahwa Z berapa tadi? Bahwa Z X,0 ya enggak?
X,0 adalah berapa? X kuadrat, betul nggak? Ya kan? Kita masukkan sini, coba masukkan. Jadi Z dari X,0 berarti yang di X-nya tetap X tapi Y-nya ganti 0. Ini kan X, Y nih. Y-nya ganti 0. Coba. 1/6 kali X-nya tetap. X tetap. Y-nya ganti 0. Terus ini menjadi Y ganti 0. X tetap. Betul. Ini sama dengan X pangkat 2. Ya, diketahui ini kan diketahui ini yang sekotak ini, yang dikurung ya. Oke. Nah, kemudian ini kali 0, ini hasilnya apa? 0 nanti. Ya, ini 0, ya kan? Dikali 0 tambah 0 tambah GX sama dengan X kuadrat. Oke, sampai sana jelas enggak? Halo? Ya. Kalau kita cari GX-nya berapa GX-nya? Kalau saya mau cari GX-nya ini berapa nih? GX sama dengan X pangkat 2 kurang H0 enggak? Halo? Jelas ya? Nah, berikutnya kita lihat lagi di syarat batasnya tadi apa tuh? H1Y enggak salah ya. Z1Y dan kurung Z1,Y cos Y kita tulis ya. Kita tahu dari bahwa Z1,Y adalah cos Y. Itu kan? Ini given sudah diketahui. Nah, kita masukkan ya. Ayo kita masukkan di dalam jawabannya ini. Z berarti apa? X-nya 1, Y tetap. Ya, kita masukkan. Jadi Z1Y, X-nya kita ganti 1, Y-nya tetap Y 1/6 kali X-nya ganti 1 pangkat 2 ya. X kuadrat berarti 1 pangkat 2 kali Y pangkat 3, Y tetap, HY tetap, X ganti 1. Ya enggak? Ini diketahui sama dengan cos Y. Dan diketahui cos Y ya. Sehingga ini hasilnya apa? 1/6 Y pangkat 3 tambah HY tambah G1 ya, tambah G1 betul ya. Tambah G1 sama dengan cos Y. Nah, kita udah tahu GX ini. Kalau G1 berapa? Kita salin sini ya. Kalau GX diketahui yang kita ini adalah X kuadrat ya. X kuadrat dikurang H0, maka G1 berapa? 1 kuadrat dikurang H0 enggak? Halo? Benar ya? G1 adalah 1 kuadrat kurang H0, berarti G1 adalah apa? 1 dikurang H0. Ya? Nah, kemudian G1-nya bisa kita ganti enggak G1-nya? G1-nya ini bisa kita ganti kan dengan nih. G1-nya kita ganti dengan 1 kurang H0 sehingga ini menjadi 1/6 Y pangkat 3 tambah HY tambah 1 dikurang H0 sama dengan cos Y. Sampai sini jelas nggak nih? Yang online jelas? Jelas, Pak. Nah, berarti HY berapa? Nah, tadi dari sini bisa kita cari HY kan? HY berapa HY? HY adalah terserah susunannya terserah deh. HY berapa? Cos Y boleh aja ya, salin ya. Ya, ini terserah kita aja lah. Cos Y bebas nih kan ada ini. HY adalah cos Y kurang 1/6 Y pangkat 3 kurang 1 tambah H0, betul enggak? Halo? Itu HY ya. Jadi HY adalah cos Y kurang 1/6 Y pangkat 3 kurang 1 tambah H0.
Nah, baru kita masukkan ke dalam solusinya tadi, ya. Nah, kita cari sini. Sebelah sini jelas, sebelah sini. Ada pertanyaan enggak dari yang online? Halo? Enggak ada, Pak. Oke. Kalau enggak ada, kita salin lagi yang tadi bahwa hasilnya itu adalah Z, ya, atau solusi, ya. Kita mau cari kan solusi apa? Solusi yang kita mau cari adalah solusi PDE atau PDP. Apa singkatnya? PDE apa? Bukan product design engineering. PDE adalah partial differential equation, ya. Partial differential equation. PDP persamaan diferensial partial. PD itu kan persamaan diferensial, ya. Hati-hati Anda ya. Ini jangan salah sudah jalan. Ya, ini PD-nya yang deh. Nah. Oke. Jadi apa? Z X, Y, kita salin ya. Berapa? Z X, Y adalah 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah HY ditambah GX. Nah, coba kita masukkan. Sehingga Z X, Y adalah 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat, ya, ditambah HY. HY yang tadi berapa? Kita lihat sebelumnya. HY ini bawah nih. Berapa HY-nya? Cos Y kurang 1/6 Y pangkat 3 kurang 1 tambah 0. Ya nak? Kita salin ya. Kita salin. HY itu adalah cos Y, ya ini atau dalam kurung nih. Cos Y kurang 1/6 Y pangkat 2 terus kurang 1 tambah 0. Tambah 0. Ya, tambah 0. Kemudian GX berapa? Tadi. GX-nya berapa? Ini GX yang sekurung nih. S kuadrat dikurang 0, ya. Y-nya udah salah tadi ya. Y-nya tadi ya. Oh, ini Y pangkat 3. Y pangkat 3. 1/6 Y pangkat 3. Ya. Iya nih, Y pangkat 3 betul. Ini kurang jadi ya. Kurang 1/6. Ya, Y pangkat 3 betul. Y pangkat 3 sini. Pangkat 3. Terus GX-nya berapa? GX-nya adalah 1 dikurang 0 enggak? 1 GX-nya adalah X kuadrat kurang 0 ya. GX adalah X kuadrat kurang 0. Apa yang terjadi Anda lihat sini? H0-nya plus minus. Coret enggak? 1 tambah 1 kurang. Terus apa lagi? Ya enggak ada yang sama, ya kita susun. Jadi solusinya itu menjadi apa? Sama dengan 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat, ya, tambah cos Y kurang 1/6 Y pangkat 3. Berarti saya ada salah ya yang saya kasih ke Anda. Ya salah salin. Y pangkat 3 Y ya. Seharusnya tadi itu Y pangkat 2 ya. So, ada salah enggak tadi di sini? Halo? Z 1 Y-nya. Ini X kuadrat. Nah, ini terbalik salah nulis saya nih kan. Benar enggak? Ada salah salin enggak gitu? 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat. Ya, salah.
terbalik tadi ya. Makanya ada sesuatu yang agak lain. Jadi di sini ada 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat. Mana? 1/6 X pangkat 3. Sini salah ya. X pangkat 3 Y kuadrat. Ya, X pangkat 3 Y kuadrat. X pangkat 3 Y kuadrat. Ini berarti X-nya 1/6 X pangkat 3. Oke. Nah, kemudian di sini. Nah, ini betul dimaksud ini adalah nih 1/6 dari X-nya pangkat 3. Ini terbalik pangkatnya. Ini pangkat 2. Ini berarti pangkat 2 sini. Berarti pangkat 2 tadi benar ya, cuma di sini salah tadi ya. Halo? Ini pangkat 2 ya. Ya nak? Halo? Ya, pangkat 2. Nah, baru kita masuk ke sini. Ini juga salah, pangkat 2, X pangkat 2, sorry ya. Pangkat 2, Y pangkat 3. Ini pangkat 2, Y pangkat 3. Ini pangkat 2, Y pangkat 3. Oke? Ini pangkat 3 ya. Ini 1/6 Y, ini pangkat 2 berarti ya. Jadi pangkat 2 ya. Sini. 1/6 Y pangkat 2, berarti sini adalah ini pangkat 2. Nah, berarti ini Y pangkat 2, X pangkat 2. Kita balik lagi sini. Bentar. Di atasnya. Oh, di sini yang salah ya. Kita saya hapus dulu. Mana penghapusnya? Draw. Kita hapus pangkatnya. Jadi sini adalah ini draw. Yang benar sini X pangkat 3. Tapi ya ini kalau 3 sama 2 ini terbalik salah jadi ya. 3, 2. Ini pangkat 2 kan? Ini salah juga sini. Jadi salah. Baru kita insert draw. Ini pangkat 3. Ini pangkat 2. Kalau salah pasti tidak cocok nanti kalau dibalikin. Ya, hati-hati. Nah, ini berarti -1 di belakang, ya. -1, kemudian tambah X kuadrat. Ini jawabannya adalah X, Y adalah 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat kurang. Sini ada kurang 1/6 Y kuadrat tambah cos Y -1 tambah X kuadrat. Sampai sini jelas sampai sini? Halo? Nah, kita periksa sekarang. Benar nggak yang soalnya kita ini kalau kita turunkan sampai turunan campuran do kuadrat Z per do X do Y, jawabannya sama enggak? Soalnya sama enggak gitu? Kita tes ya. Coba kita tes. Kita tes ya. Ini untuk tes nih. Kita tes maksudnya benar nggak? Jadi Z X, Y yang tadi hasilnya itu adalah berapa tadi? 1/6. Jangan salah ya, ini suka tarik balik nih bahaya nih. X pangkat 3 Y kuadrat apa? Di sana apa tadi? Tambah cos Y kemudian kurang 1/6
Y kuangkat 2 ditambah dikurang 1 ya. Dikurang 1 ditambah X kuadrat ya. Betul gitu? Oke, nah sekarang ini kita tes dengan turunan parsial. Benar nggak menjadi soalnya kembali? Jadi bolak-baliknya harus bisa ya. Ini bisa mengapa? Karena HY dan GX-nya diketahui jadinya, ya kan? Tapi tanpa diketahui secara batas tadi, kita tidak bisa menemukan jawaban yang lengkap begini, ya kan? Nah, kita cari nih. Do Z per do Y diturunkan terhadap Y, lingkari, semua Y lingkari. Y, cos Y, Y kuadrat. Yang bukan Y, konstan. Nah, sudah ini 1/6 X pangkat 3 kosanta pengali Y kuadrat turunannya berapa? 2Y. Cos Y turunannya apa? Min sin Y. 1/6 kali Y kuadrat turunkan 2Y. 1 konstan 0. X bukan Y konstan 0. Sehingga ini hasilnya berapa? 2 kali 1/6 1/3 X pangkat 3 Y min sin Y. Ini min 1/3 Y. Sudah. Ini adalah do Z per do Y. Sekarang do Z per do Y ini diturunkan lagi terhadap X. Lingkari X. Lingkari semua X. Ada X nggak ada kan? Cuma ini aja ya. Oke. Berarti yang lain dianggap konstan ya. Ini kan kita turunkan terhadap X berapa? Berarti 1/3 Y adalah konstanta pengali. X pangkat 3 turunkan berapa? 3X kuadrat enggak? Halo? 1/3 Y konstanta pengali ikut sebagai pengali. X pangkat 3 terturunkan 3X kuadrat. Ini bukan X konstan 0. Bukan X konstan 0. Diturunkan konstan 0 kan? Maka ini kalau kita kalikan do kuadrat Z per do X do Y. Sama dengan berapa? 1/3 sama 3 coret. Tinggal apa? X kuadrat Y. Sama dengan soalnya? Halo? Sama dengan soalnya? Nah ini enaknya ini kalau sampai jawaban tuntas di mana apa tadi FY dan HY-nya diketahui dapat dicari, maka kita bisa tes balik lagi. Kita balik lagi, kita turunkan menjadi soalnya. Sama enggak? Jadi Anda bisa periksa sendiri. Tapi kalau yang seperti tadi tambah HY tambah GX enggak tahu. Karena solusi umum. Ya, ngerti ya maksudnya. Nah, ini bisa kita tes gitu. Yang di online jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Jadi bisa kita tes ya. Asal diketahui apa boundary conditionnya. Secara batasnya. Ya, boundary conditionnya. Kalau tanpa itu yang hasilnya nanti ada tambah HY, tambah GX, nggak jelas. Ya. Baik, ini saya save dulu. Nah, selesai bagian yang ini. Sebentar lagi kita yang kemarin saya kirim ke Anda ya. Nah, ini sudah campuran yang lain lagi. Kalau tadi ini kan hanya fokus kepada turunan kedua ya. Tapi turunan kedua campuran. Kalau ini dicampur yang lain lagi. Ya. Ada campuran dengan turunan pertama saya kan. Sehingga hasilnya gimana ya. Dan ini juga karena tidak diketahui apa boundary conditionnya atau secara batasnya, maka kita tidak dapat mendapatkan hasil yang seperti tadi ya. Lengkap. Oke. Kita lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Yang onsite, do you have any question? Yang belakang? Online, do you have any question? Online. Enggak, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan nomor 4. Ya. Lumayan banyak ya soalnya. Sebenarnya Anda sudah terima itunya, tapi tidak apa ini untuk tahu. Oke. Nomor 4. Nomor 4 itu selesaikan ya. Selesaikan
PDE, apa itu PDE? Anda kebetulan sama singkatannya, Product Design Engineering. Di sini enggak ya, PDE sini adalah partial differential equation atau PD partial, PDP, PD partial. Dari do kuadrat Z, nah ini sudah campuran ya, do kuadrat Z per do X do Y, terus ini tambah seper Y kali do Z per do X, turunan pertama sama dengan Y. Nah ini yang kemarin saya kirim ya ke Anda itu ya. Oke. Maaf, PD parsialnya enggak ada di buku saya itu ya. Enggak ada. Diselesaikan ini partial differential equation atau persamaan differential partial dari turunan kedua campuran ditambah seper Y kali do Z per do X, turunan parsial yang pertama sama dengan Y. Nah, bagaimana menyelesaikannya ini? Halo? Ya, sama caranya, kita salin soalnya dulu. Jadi do kuadrat Z per do X do Y tambah seper Y kali do Z per do X sama dengan Y. Kemudian ini kita uraikan. Apa yang kita uraikan jadi itu? Do Z per do Y diturunkan terhadap X. Enak. Ini artinya turun kedua ini diturunkan terhadap X. Ya, ditambah dengan seper Y kali do Z per do X. Do Z per do X ini artinya sama enggak? Do per do X dari Z, sama enggak? Ya, do Z per do X itu artinya do per do X dari Z, ya kan? Dari Z, artinya Z diturunkan terhadap X, kayak gitu. Halo? Pengertian ini ngerti? Do Z per do X ini saya lingkari. Do Z per do X ini artinya turunan do per do X Z. Jadi Z ini turunkan terhadap X, ya. Sama dengan Y. Kemudian Anda lihat sini ada unsur yang sama enggak nih? Coba lihat yang saya lingkari. Ada unsur yang sama? Ada ya. Berarti bisa kita keluarkan, difaktorkan, ya. Do per do X-nya kita keluarkan. Nah, kalau kita keluarkan tinggal apa? Yang depannya tinggal do Z per do Y, ya, tambah seper Y kali Z sama dengan ini sudah sama dengan Y. Halo, sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, kemudian seperti yang ini mirip-mirip yang tadi. Kalau tadi itu hanya tunggal aja, ini sudah campur-campur ya. Nah, do X-nya kita kali silang. Atau kiri dan kanan dikali silang. Apa yang terjadi? Do ya, do X-nya kali situ. Jadi tinggal do dari do Z per do Y ditambah seper Y kali Z sama dengan Y do X. Betul enggak? Halo? Kemudian kita integralkan kiri dan kanan. Enak. Kita integralkan kiri dan kanan. Apa yang terjadi? Kalau kita integralkan. Ingat integral do U, ya. U itu yang dalam kurung ya. Jadi kalau selanjutnya kita integralkan integral do dari, nah salin nih, apa tuh? Do Z per do Y tambah seper Y kali Z, ya. Do Z per do Y tambah seper Y kali Z, gitu ya. Sama dengan apa tadi? Sama dengan Y do X, ya. Y do X. Sama dengan integral, ya, integral kiri kanan jadi kan? Integral dari Y do
X. Nah ini integral do U. Nah, apa? Hah? Integral do U, ini U-nya nih. Waduh, jadi gede lagi. Ini sensitif sekali. Ya, integral do U, U-nya itu yang dalam kurung nih. Ini adalah U kan? Berarti do Z per do Y tambah seper Y kali Z sama dengan ini berapa? Ingat nih terhadap X ya. Setelah selesai integral apa kita? Tambah FY. Jangan lupa. Jadi bersambung dengan tadi sama ya. Integral Y. Y ini berarti konstan nih. Ya kan? Atau Y-nya ini boleh dikeluarkan. Y dikeluarkan. Ini artinya per do X. Kita enggak? Ya, terhadap X saja. Oke. Y-nya konstan. Integral do X atau dx adalah X enggak? Ya. Jangan lupa karena ini terhadap X. Di sini tambah apa? FY. Jangan lupa ini saya kasih tanda. Tambah FY. Selalu ya. Begitu integral do Y selesai tambah GX. Ya, selalu. Nah, apa yang terjadi ini kalau Anda lihat? Saya tanya, PD apakah ini? Nah, ini yang tadi saya sebutkan tadi. PD apakah ini? Ini adalah PD linear di ordinary differential equation di pasangan diferensial biasa. Ya, Anda belajar dua ya, nak. K+2. Nah, di mana bentuk umum yang Anda belajar kan biasanya do Y per do X sama tambah PX kali Y dengan QX. Nah, ini hati-hati nih. Ini harus disetarakan ya apa nih? Do Z per do Y ditambah seper Y kali Z. Sorry. Nah. Kenapa penyebutnya do Y? Berarti ini PY ya. PY kali Z. Tuh. Itu lagi. Ya. Kali Z sama dengan QY. Itu enggak jadi PD linear gitu. PD linear itu enggak selalu DY per DX ya. Bisa DY per DT, DX per DT, ya kan? DJ per DT. Sini DJ per DY, do Z per DY atau DJ per DY. Jadi dalam Y jadi PY dan QY, ya kan? Nah, di mana apanya? Di mana PY-nya berapa? Ya ini kan jadi PD linear, bentuk umumnya nah jadi begini. PY-nya berapa? PY-nya ini enggak? Plus ini. PY-nya adalah seper Y. Dan QY-nya berapa? QY. QY-nya adalah ini. YX atau XY ya, boleh. Terserah mau YX atau XY boleh. Ya. YX atau XY boleh tambah FY. Ya kan? Dengan catatan PY-nya ini seper Y, QY-nya adalah YX ditambah Y-nya. Pokoknya sebelah kanan. Sama dengan sebelah kanan itu adalah QY. Nah, tadi saya tuliskan di depan tadi, ingat PD linearnya apa? Ada mediatornya, alat bantunya adalah S. Jadi pakai SX, kalau ini Y, SY. E pangkat integral PY dy. Enak? Ya, ikuti itunya. Jadi selanjutnya kita cari mediatornya adalah SY. SY adalah E pangkat integral PY dy. Do Y atau dy sama ya. Jadi E pangkat integral, kita lihat tadi bahwa PY-nya berapa? Seper Y ya. Karena PY-nya seper Y, kita masuk sini. Jadi seper Y do Y. Sama dengan E pangkat. Jadi E pangkat
do Y per Y, E pangkat, integral do Y per Y apa? Halo, 41-nya. Integral do Y per Y adalah ln Y. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Ya, di belakang ln. E pangkalan U ya. E pangkalan U. Mengapa? Masih ingat enggak? Ini kan dasarnya ini nih. A pangkat log B bilang pokok A. Sama dengan B, betul enggak? Terus E pangkat ln U sama dengan apa? U. Mengapa? Karena ini E ln itu adalah logaritma bilang pokok E. Ingat nih, AA belakang jawabannya B. EE jawabannya apa? U. Ya, ini perlu diingat ya. Ini memang ini dasar ini mesti ingat nih. Oke. Nah, setelah itu sudah dapat SY-nya, barulah kita bisa cari apa? Solusi PD-nya, PD linearnya. Apa hasil solusi PD linear? Ini kembali ke apa? ODE, PD biasa. Ya. Yaitu apa? Nah, karena do Z per do Y, berarti Z dicari ya. Z sama dengan apa? Seper SY dikali integral SY kali QY tambah, di sini hati-hati. Ini tadi ini apa? Do Y ya. Do Y, karena do Y diintegralkan, sini apa sini? Integral do Y di belakangnya apa? GX. Ya, GX. Jangan lupa ya. Betul enggak? Kalau integral do Y, integral do X, FY. Nanti integral FY do Y hasilnya HY, ya kan? Nah, integral titik-titik do Y hasilnya tambah GX, ya. GX jangan lupa. Oke. Nah, selanjutnya ini ada kurung tutup sini. Sehingga Z terus oke. Nah, selanjutnya kita cari celah di sini. Wah, jadi banyak lagi dia. Sehingga Z sama dengan apa? Seper SY apa nih? SY ini berapa tadi? Kita langsung di sini aja ya, kita ulang lagi. Jadi solusi PD linear adalah tadi apa? Z sama dengan seper SY kali integral SY kali QY kali do Y atau DY ya. Tambah, jangan lupa kalau ini do Y ini adalah GX. Jangan lupa itu. Bukan tambah C ya. Kalau biasanya kan tambah C ya. Nah, sehingga ini JS, Y-nya berapa? SY-nya berapa? Y tadi ya. SY dikali integral Y dikali, nah QY-nya berapa? Y-nya YX
Ya enggak? YX ditambah FY ditambah FY. Gitu ya. Doye. Ya ini Kie-nya. Kie ini Doye tambah GX. Nah, sekarang coba integralnya dibuka, hasilnya apa? Kalau kita buka, atau ini kalau nggak mau pakai SE boleh, Y ini boleh nggak kali dengan Z? Boleh ya? Y ini boleh kali dengan Z? Kali silang, ya kan? Di PD itu PD biasa juga atau ODE ini boleh kali. Jadi ZY ya, ZY atau YZ terserah. Sama dengan apa? Nah, ini kita kalian satu-satu ini berapa nih? Integral dari Y kali X apa tuh? Y kali Y kuadrat kali X konstan boleh keluar. X, Y kali Y pangkat 2, do Y. Ya kan? Ditambah, terus integral dari FY, ada Y-nya ya, integral Y kali FY kali do Y. Itu ya, tambah GX. Burungnya tidak ada, karena Y ini sudah dikali silang. Sehingga ini dapatlah ZY sama dengan, atau YZ ya, terserah. Ini apa nih? X dikali integral dari, nah ini hati-hati nih, ini do Y yang diturunkan ya. Berapa? 1/2 tambah 1, Y pangkat 2 plus 1. Tambah, nah ini bukan FY aja, ada YFY juga sama, dijadikan HY, betul enggak? Halo? Ini jadikan HY, jadi apapun dia, FY mau dikali-kali itu, pokoknya fungsi Y tambah GX. Sehingga hasilnya apa? Ini hasilnya ZY sama dengan 1/3 XY pangkat 3 ditambah HY ditambah GX. Jadi ZY adalah 1/3 XY pangkat 3 tambah HY tambah Y. Selesai. Tapi ini dibalik nggak bisa. Mengapa? Karena HY dan GX-nya nggak dapat dicari. Mengapa tidak dapat dicari? Karena tidak mempunyai boundary condition-nya, tidak mempunyai syarat-syarat batasnya. Jadi seperti tadi, Z 0,Y berapa? Z 0,Y ya, berapa? Z 0, X,1 sama dengan berapa? Misalnya kita dua-duanya diketahui deh, ya, dalam bentuk Z X, Y ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, cukup jelas ya. Nah, ini contohnya yang ya saya Anda cari. Oke, save. Nah, ini udah mulai yang mode-mode campur-campuran ya, modelnya ada yang HP. Bisa ada 10 menit lagi ya, sabar ya. Nah, masih dapat satu soal lagi mungkin. Setelah itu kita masuk yang istirahat. Oke. Kok headernya tidak bisa hilang ya? Oke. Nah, selanjutnya, jadi ada ini ya. Kacau-kacau itu nanti hilang sendiri itu biar. Sama lagi. Baik. Nomor 5 ya. Nomor 5. Oh, ini tegang tadi. Baik, nomor 5.
Yaitu sama ya, selesaikan PDE atau PD parsial dari masih gede amat. Ya, PD-nya adalah do kuadrat Z, ini campuran juga do kuadrat Z per do X do Y, ini sama modelnya, tapi ini sama dengan dalam bentuk lain, yaitu E pangkat 2Y kali kosinus X. Nah, ini soalnya. Nah, solusinya gimana? Sama seperti tadi. Kita langsung ya, ini boleh dipecah jadi do Z per do Y diturunkan terhadap do X. Kita enggak? Sama ya. Sama dengan E pangkat 2Y kali cos X. Kemudian si do X-nya kali silang. Itu enggak? Sehingga terjadi apa? Do dari do Z per do Y sama dengan E pangkat 2Y kali cos X do X. Itu enggak? Integralkan kiri dan kanan. Integral dari do Z per do Y sama dengan integral dari karena ini dalam do X, berarti ini konstan kan? Ya, konstan ya. Konstan berarti atau tulisnya oleh E pangkat 2Y kali cos X do X. Nah, ini integral do UU, berarti integral do Z, berarti tinggal do Z per do Y sama dengan apa? Ini konstan ya, boleh keluar. E pangkat 2Y tinggallah integral cos X do X atau dx itu apa? Integral cos apa? Sin ya, sin. Ya, sin ya. Sin X. Nah, jangan lupa begitu integral do X di sini tambah apa? Fy. Jangan lupa tuh. Tambah Fy. Kemudian ini dikali dengan apa? Semuanya dikali dengan do Y, betul enggak? Dikali do Y atau dy juga boleh. Nah, kita kalikan jadi apa? Kena lagi tuh. Lompat-lompat satu nih. Yaitu apa? Dikali dy tinggal do Z sama dengan apa? Do Z sama dengan E pangkat 2Y itu ya. Kali sin X ya. Kali do Y gitu ya. Tambah Fy kali do Y. Nah, ini kita integralkan kiri dan kanan. Integral do Z. Hati-hati ini karena Y do Y berarti ini konstan. Ini boleh keluar. Sin X-nya boleh keluar. Integral dari E pangkat 2Y do Y. Tambah integral dari Fy do Y. Nah, integral do Z, Z. Ini sin X kali, ini tidak sama. E pangkat 2Y do Y. Artinya E pangkat 2Y D do atau D 2Y. Ya, jadi berarti sini kasih jarak ya nih. Sin X-nya di depannya kasih jarak. Kemudian ini integral E pangkat U ya. Do U, U-nya 2Y. Nah, 2Y ini turunannya 2 do Y enggak? Jadi kelipatan 2 supaya 2 jadi 1 di depannya dikali dengan setengah ya, 1/2. Tambah ini jadi apa? Ini jadi apa? HY. Nah, ini hasilnya Z adalah setengah sin X
Integral E pangkat 2Y do 2Y adalah E pangkat 2Y. Enak. E pangkat U du, E pangkat U. Tambah HY. Jangan lupa karena ini Y diturunkan, di sini tambah apa? GX. Ya, setiap Y diintegralkan tambah GX. Nah, itulah si akhirnya. Setengah. Nah, ini boleh mau susun boleh ya. Kalau Anda mau susun boleh, yaitu Z adalah atau JX, Y boleh guys, setengah E pangkat 2Y kali sin X ditambah HY tambah GX. Oke, jelas sampai sini? Ya, kurang 3 menit, tanggung. Nah, sampai sini dulu, ada pertanyaan enggak sampai sini? Halo? Ya, jadi memang hati-hati sekali ya. Saya nanti mau usaha kalau bisa yang ada boundary conditionnya, sehingga nanti Anda bisa periksa jawabannya salah atau betul, tinggal dibalik lagi. Kalau itu diturunkan sesuai dengan soalnya, sama nama soalnya. Kalau sama, Anda yakin Anda buat betul. Kalau tidak sama, pasti ada something wrong. Okay. Okay. Yang di online, do you have any question? Hello? Hello? Enggak, Pak. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Sebentar lagi kita istirahat dulu ya. Oke. Nanti jam 10.20 kita lanjut dengan shift kedua. Oke, kita istirahat. Kita lift yang si pertama.